Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa pada mata kuliah ekonomi kemiskinan yang kali ini kita sampai pada pertemuan kelima, yang mana kita akan membicarakan tentang perangkap kemiskinan. Adapun video ini adalah sebagai pengantar penjelasan atas materi dan tindak lanjut selanjutnya untuk memperdalam materi. Silakan Anda mencari referensi-referensi lain yang menunjang daripada materi pertemuan kelima kita ini. Untuk itu silakan dengar penjelasan saya sebagai berikut. Dalam materi ajar pertemuan kelima, ya, kita akan berbicara tentang perangkap kemiskinan atau lingkaran kemiskinan. Kemudian perangkap kemiskinan dengan model klasik big push, lalu perangkap kemiskinan dengan kendala subsistem. Apa itu perangkap kemiskinan? Yaitu istilah yang mengungkapkan bahwa kemiskinan itu sulit untuk diatasi. Karena terdapat banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga saling mengunci, menjerat masyarakat dalam kemiskinan. Ya. Menurut Stambul, ada 4 hambatan utama yang menyebabkan rakyat miskin. Pertama adalah hambatan struktural, kedua hambatan modal manusia, ketiga hambatan institusional, dan keempat hambatan sosial budaya. Hambatan struktural bahwa secara terstruktur ekonomi dimiskinkan. Ya. Jadi secara terstruktur dibuat oleh pemerintah memang tidak mengupayakan adanya pengentasan kemiskinan, jadi terstruktur. Karena pemerintah mungkin mempunyai prioritas-prioritas dalam pembangunan yang lainnya, sehingga mengabaikan tentang bagaimana keberpihakan kepada rakyat miskin. Yang kedua adalah hambatan modal manusia, karena keterbatasan manusia di dalam sumber daya manusianya. Banyak rakyat miskin, misalnya kalau yang miskin pastilah dia tidak akan punya tanah, mungkin rumah pun mengontrak, ya, tinggal pun di sembarang tempat, ya, sehingga tidak punya modal untuk bagaimana dia supaya keluar dari garis kemiskinan atau keluar dari bawah garis kemiskinan. Sehingga ini adalah masalah yang klasik yang dijumpai karena keterbatasan manusia di dalam sumber daya manusianya. Ya. Lalu hambatan institusional, ya, artinya secara institusi sudah dikembangkan, ya, untuk bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, tetapi tetap saja tidak dapat tepat sasaran, ya. Tidak mempunyai tepat sasaran, bahkan ada orang kaya yang juga mendapat fasilitas-fasilitas dari orang-orang miskin, untuk orang-orang miskin. Lalu hambatan sosial budaya, seperti dari materi yang lalu pernah saya jelaskan bahwa orang sudah nyaman, ya, yang miskin itu sudah merasa nyaman dia hidup di bawah garis kemiskinan. Apa cirinya? Karena ada sifat malas, ya, kemudian sudah merasa nyaman dan mau enaknya aja, ya. Jadi artinya sudah enak menerima bantuan, ya. Jadi sudah enak tangan di bawah, ya, daripada tangan yang di atasnya. Jadi mereka tetap di dalam sosial budayanya, di dalam perilakunya, ya udah pasrah aja, tetap mau jadi orang miskin, tidak berusaha untuk keluar dari garis kemiskinan. Bagaimana cara untuk membuka perangkap kemiskinan itu? Pertama, ya dengan model klasik big push, ya, atau daya dorong yang besar.
Artinya pemerintah mengembangkan secara membelanjakan pendapatan atau APBN-nya ke dalam bentuk pembelanja modal dan belanja infrastruktur. Ya. Artinya digerakkanlah segala pembangunan, ya, segala pembangunan, baik itu membangun jalan, jembatan, ya, waduk, bendungan, ya, untuk melancarkan transportasi kebutuhan masyarakat, ya, agar masyarakat di pedesaan dapat menjual, ya, menjual barang-barang hasil pertaniannya bisa langsung ke kota, ya, sehingga tumbuhlah pemerataan di dalam masyarakat, ya. Sehingga masyarakat atau hasil bumi dari pertanian pedesaan itu bisa ke kota, dan dari kota dia akan belanja untuk kebutuhan dia di desa, ya. Maka ini adalah namanya model klasik Big Push. Artinya memang secara besar-besaran, ya, dikerahkan, ya. Seperti yang dilakukan Pak Jokowi saat ini, begitu banyaknya infrastruktur yang dibangun, ya. Tujuannya adalah untuk terkoneksinya antara dari Sabang dan Merauke, sehingga memberi kemudahan-kemudahan di dalam masyarakat. Jadi dengan adanya infrastruktur, maka sudah barang tentu memerlukan pekerja-pekerja, ya, memerlukan tenaga kerja, ya, di dalam menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur. Ya. Itulah salah satu cara yang sering dilakukan oleh pemerintah di dalam keluar atau dari perangkap kemiskinan tersebut. Kemudian big push teori atau daya dorong agar keluar daripada perangkap kemiskinan, yaitu harus seiring dengan pertumbuhan yang seimbang, seperti pembayaran faktor produksi, permintaan domestik, penawaran dan permintaan internasional, dihubungkan juga dengan struktur pasar, teknologi, dan faktor produksi. Jadi ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan, ya, di dalam melakukan daya dorong untuk sesuatu yang besar. Ya. Kemudian ada lagi yang dilakukan adalah untuk keluar daripada perangkap kemiskinan dengan kendala subsistem, ya. Jadi keluar dari perangkap kemiskinan mempunyai kendala-kendala atau deprivation trap, ya. Di mana deprivation trap itu terdiri dari 5 unsur, ya. Itu kemiskinan itu sendiri, ya, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Jadi untuk keluar dari perangkap kemiskinan mempunyai kendala. Kendalanya terdapat di subsistem pemerintah, ya, pemerintah. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari video saya. Untuk itu silakan Anda mencari referensi lain di dalam materi ajar yang kelima ini. Saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.